Makanya saya punya satu moto yang selalu saya pegang terus-menerus. Ini saya selalu sampaikan ke semua tim saya selalu sampaikan, yaitu working hard, working fast, working smart. Animation for all. Oke, nah terakhir nih yang Rus dengan Mas Roy pernah membuat satu karya dan itu bisa ditayangkan di televisi. Kebanyakan teman-teman itu melihat bahwa sudah hopeless gitu untuk bisa tayang di animasi. Yang dulu katanya dari Kemenko paling nggak harus mewajibkan ini, tapi ternyata kan masih belum bisa. Nah, dan ternyata Rus dan Mas Roy bisa untuk memasukkan karya di situ. Artinya begini, bagaimana bisa masuk atau paling tidak bagaimana, dan juga nanti kalau bisa masuk hitungannya seperti apa? Karena kalau di televisi itu kan pada waktu dulu saya di dunia pertelevisian itu kan kalau kita masuk ke membuat satu program di televisi, kalau nggak kita juga dibeli oleh mereka istilahnya, kemudian kedua bagi hasil sharing, ketiga ya beli blocking time. Okay. Sehingga kan itu yang bisa dimungkinkan terjadi. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau masuk di streaming TV itu sebenarnya kalau kayak sama Mola itu sebenarnya sih bukan dari saya yang ini ya, bukan dari saya yang inisiatifnya. Gitu. Karena dia udah tahu juga kualitinya yang kita hasilkan juga bagus, segala macam itu. Kualitas dulu yang harus tahu, portfolio kita yang harus menunjukkan dulu. Dia akan ngecek juga misalnya dalam seminggu, waktu itu awal-awal saya mintanya kalau nggak salah 2 minggu satu episode. 2 minggu satu episode. 2 minggu satu episode. Ketika kita dengan durasi? Dengan durasi berapa ya? Sekitar 40 menitan ya? Wow. Gitu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 45 menit. Gitu. Tapi kan nggak full animasi semua Mas sebenarnya, gabung live shoot. Oke. Gitu. Jadi itu 40 menit itu 2 minggu. Tapi dari 45 menit itu animasinya berapa? Paling enggak berapa durasinya total? Paling 30 menit. Ya, 30 menit. Dari situ kita mulai lihat kan, oke, ternyata patternnya seperti ini nih. Baru kita bikin sistemnya. Kita bikin sistemnya yang pipeline-nya ya. Benar. Kita sounding ke mereka, kita bisa ngerjakan satu episode 1 minggu. Berapa gitu? Itu yang ngerjakan berapa ya? Kalau kemarin kita hitung manpower untuk itu paling sekitar 10 orang Bang. Ya sisa-sisanya yang lainnya semua udah by sistem semua yang lain. Konsep cerita dari mereka. Konsep cerita dari mereka. Dari mereka. Konsep cerita dari mereka. Kita paling cuma tinggal kasih masukan aja kalau ini kayaknya kurang enak nih. Ini siapa tahu kalau dirubah gini bagus. Tapi nanti tetap kembali ke mereka lagi. Mereka ketika mereka pikir ini menarik nih. Untuk diterapkan ya kita terapkan. Artinya di sini Rus services ya. Services saja. Oke. Jadi paling kalau tidak mau masuk ke streamer gitu kita juga masih proses ya. Kita masih proses karena itu nggak mudah. Itu dia. Itu nggak mudah. Dia yang tadi masih menjadi tantangan. Menurut saya itu prosesnya panjang. Artinya maksudnya gimana? Prosesnya panjang itu dari sisi kita, dari sisi ekosistem televisinya atau dari ujung-ujungnya tetap nanti kan kita dealing sama broadcastnya juga kan. Itu dealing dari mereka, mereka akan jual ke kita harga berapa gitu. Kemudian kita juga harus kalkulasi juga. Ketika kita laku harga sekian berarti kita nggak mungkin hanya di Indonesia doang. Kalau di Indonesia doang bangkrut gitu. Iya itu dia. Kebanyakan karena mereka tidak punya hitungan dan ekspektasi pasar di luar gitu. Karena dulu waktu saya juga ditanya membuat film seperti Kung Fu Panda dengan waktu 3-5 tahun aja mereka begitu saya tanyakan berapa biayanya, kira-kira sekitar 30-50 juta, enggak mereka langsung karena perhitungan adalah pasar nasional saja. Kalau pasar nasional nggak bisa tercover. Sebenarnya gini, kembali lagi yang tadi saya sempat bilang ke Mas Yudo, hitungan manpower sebenarnya. Itu tadi. Benar, hitungan manpower. Ya, hitungan manpower itu kalau dari saya sih sebenarnya kalau dihitung
artis kita dihitung harganya murah, saya bilang juga enggak, dibilang mahal juga enggak gitu. Depend. Sebenarnya kita hitungnya itu kan berdasarkan satu manpower, kan kita harus hitung juga berdasarkan satu orang pegang license Maya nih. Kan license Maya harus dihitung. Iya dong. Berarti dia per bulan punya nilai berapa? Punya nilai berapa itu. Iya. Kemudian PC-nya ini kualitas seperti apa gitu kan. Ya walaupun nanti juga. Nah ini apalagi kalau mereka teman-teman pelaku bisnis harus ngitung juga bagaimana mengelola bisnis ini. Artinya termasuk nanti komputer berarti harus ada penyusutannya lah, depresiasinya dan semuanya dan overheadnya. Ya misalnya kayak di RUS, walaupun yang tadi saya bilang saya hoki ada alat, tapi kan alat yang kita misalnya nih kayak RAM-nya kurang, tetap dari studio yang menambahkan. Iya. Tapi kan sudah dihitung nanti. Benar, itu kita upgrade. Ya, itu kan sebagai investasi yang bisa untuk sekarang kita beli, tapi kan bisa berlanjut sampai berapa lama, dan alat ini kan juga dihitung. Jadi sampai berapa bulan berapa tahun ini kan harus sudah ada baru lagi nih, kan seperti itu ya. Dan kalau menurut saya yang saya suka juga ketika saya di RUS itu R&D. Ini yang kadang dilupakan oleh semua studio. Itu R&D. Untuk research terutama. Benar. Karena gini, ketika saya di Batam, saya sempat juga kan masuk tim teknis juga kan. Jadi ada R&D juga. Itu rata-rata pasti ujung-ujung nanti, wah nggak bisa nih, lu harus kerjain project nih. Iya. Kita nggak akan bisa R&D lagi gitu. Iya. Iya, karena kita sudah habis waktunya kan. Habis waktu untuk satu yang profitable ya. Artinya karena R&D itu masih biasa dikatakan kan cost gitu. Iya kan, cost gitu loh. Padahal itu penting. Ya even mungkin research itu cukup hanya nonton film, itu juga research. Artinya nonton film itu research, kemudian googling di entah di YouTube atau di mana. Membangun sistem. Iya. Membangun sistem itu apalagi seorang karena begini, walaupun kita punya pipeline khusus untuk katalah untuk serial ini, tapi begitu serial lain atau ini bisa berbeda gitu. Bisa berbeda. Sekarang kembali lagi kita sistemnya, kamu sistemnya modular nggak? Nah, ini jangan ngomong ke situ dulu. Kayaknya masih bersambung lagi, ini kayaknya menarik. Sistem modular nggak? Iya, itu saya tahu. Bisa jadi pusing. Kalau sistem yang kita bikin tuh kemarin kita udah jadi, tapi kita mau coba nerapin ke beberapa SMK. Jadi sistem yang kita pakai tuh yang kita bikin adalah sistem plug and play. Jadi ini menarik. kita hanya pasang di servernya dia bisa pakai sistem itu. Banyak yang mengatakan beberapa studio sih pingin kita sharing buat toolsnya, tapi kita belum mau karena kita gini, gue nggak mau sharing dulu sampai gue menemukan teknologi baru yang menggantikan teknologi itu. Maksud? Jadi teknologi yang sekarang kan kita menggunakan teknologi ini yang ada sekarang, tapi kita harus menemukan teknologi baru lagi yang itu mempercepat lagi proses produksi lagi. Tapi paling tidak sekarang ini kan sudah mungkin bisa dikatakan dimiliki oleh semua studio atau semua sekolah gitu kan. Sehingga paling tidak itu bisa diterapkan juga gitu. Karena begini, kalau kemarin saya sempat keliling ke berapa ya, 10 kota di Indonesia dan saya sempat mengunjungi beberapa SMK. Mereka itu tetap memimpikan seperti RUS. Itu semua SMK-nya itu bahkan termasuk dari Lampung itu mereka sudah ke sana, kemudian juga ke Surabaya juga. Bisa sampai mulai dari Lampung, kemudian Padang, Palembang, kemudian Banjarmasin. Mereka semua memimpikan dan paling tidak menjadikan RUS itu sebagai benchmark. Ya, gitu. Karena ya mungkin konsepnya, cuma mereka harus lihat ada X faktor yang tidak bisa yang tidak bisa dimiliki, apalagi salah satunya tadi yang sempat saya shock, mengubah kurikulum. Itu tidak semua semudah dan seberani mereka. Beruntungnya kembali lagi karena swasta. Itu dia. Kita bebas membongkar gitu loh. Tapi kalau negeri, beberapa negeri pingin seperti itu tapi nggak bisa kan? Nggak bisa. Harus standar. Tapi kemarin saya sempat ngobrol sama pihak dari Kemendikbud pun, mereka sekarang udah memperbolehkan kok. Iya, karena apalagi sekarang kan ada istilahnya SKKNI dan KKNI yang harus dipenuhi supaya ada link and match benar dengan dunia usaha dan dunia industri. Sekarang dunia usaha dan industri sudah punya
SKKNI, KKNI yang harus diikutin, yang Iya, sekarang menjadi standar kan. benar, Nah benar. sekarang tinggal sekolahnya ini mau laris, mau laku, mau apa istilahnya alumninya bisa keterima atau tidak kan tergantung ini. Walaupun mereka juga benar, mereka pasti dapat sertifikasi dari. Betul, tapi kan betul. masalahnya bisa memenuhi dunia usaha di Indonesia atau studi enggak yang ada di Indonesia. Iya. Kalau RUS itu sebenarnya kita berdasarkan portfolio gitu. Portfolio base ya sebenarnya. Bukan sertifikat ya. Banyak sih yang bilang sertifikat. Saya sih nggak bilang jelek ya. Iya. Saya nggak bilang sertifikat itu jelek, tapi seringkali kalau saya di industri juga menemukan orang yang punya sertifikat tapi dia juga nggak bisa apa-apa. Iya. Gitu. Itu kan yang harus kita benerin dulu gitu. Iya. Apakah orang tersebut kayak kemarin ketika saya ada pelatihan antar SMK, saya orangnya itu jujur, sebenarnya saya itu orangnya itu saya senang orangnya yang strict. Kalau teman-teman saya yang tahu saya itu saya orangnya strict. Saya kalau sudah AA, tapi ya mungkin Pak Yudo tahu sendiri ketika saya jadi juri. Iya, ini adalah juri speed model waktu ini kan nggak mau ditawar. Oke, sering ini begini nih nggak bisa, ini nggak memenuhi. Ya, kalau ini saya nggak mending- ada. saya- Iya, saya tapi mending- memang saya setuju. Saya mending gini, saya lebih baik saya orangnya jujur apa adanya gitu. Ya, Daripada ya. ya saya tahu ada politik segala macam lah. Saya tahu ada politik segala macam, tapi Di luar ya sana, itu Olimpiade, no. kita juga harus pintar-pintar juga lah, karena itu juga project kita harus Ya. pintar-pintar. Sebenarnya waktu itu saya lebih senang kalau ketika mereka ikut pelatihan saya dan mereka nggak kompeten, saya nggak akan kasih sertifikat. Tapi ya kembali lagi karena ada hal-hal politik yang lain gitu. Ya kita harus bisa menyesuaikan gitu. Terus jadi terpaksa rebel gitu ya. Tapi saya lebih senang misalnya kalau saya pada saat itu saya dikasih kebijakan bahwa oke, kamu ada apa adanya udah, kamu strict gitu. Nah seperti Rus bisa berkembang karena saya sendiri juga strict di situ. Iya, Gitu. itu. Iya, no tolerable gitu. Karena Betul. kalau terlalu banyak justru malah nanti terus akhirnya kacau lagi sistem ini. Betul. Benar. Misalnya dari segi jam kerja misalnya, Iya. anak-anak jam kerja di tempat misalnya kayak di Rus tuh bebas kok, bebas. Yang penting kerjanya kelar. Oke. Ya nggak? Iya. Misalnya nih kamu punya deadline seminggu, Iya. kamu mau nggak masuk 4 hari nggak masalah. Yang Sistem harus selesai, Ayo. nggak ada masalah. Gitu. Saya nggak akan lihat kamu harus masuk seperti apa. Cuma biasanya kalau dari saya tetap menginformasikan mereka untuk tetap masuk. Kenapa? Sebenarnya alasannya gini. Ketika kamu nggak masuk dan ketika kita ada butuh sesuatu, nah kita nggak bisa diskusi itu sama mereka. Iya. Nah itu yang saya bilang mereka tetap masuk. Dan artinya memperkenalkan juga dunia animasi itu seperti apa? Bukan ya, dunia kerja animasi. Betul. Itulah yang penting itu. Nah, ini kalau untuk mereka dosen-dosen, pengajar-pengajar yang tidak pernah masuk di dunia kerja animasi, ya Anda tidak bisa share seperti ini. Makanya Anda harus belajar juga. Saya tidak hanya pada mahasiswa, pada pelajar, tapi guru dan dosen juga harus bisa memahami bagaimana dunia kerja, dunia bisnis, dunia profesi dari animasi itu sendiri kalau Anda mengajar di animasi gitu. Nah, catatan terakhir apa sih pesan-pesan atau paling tidak hal-hal apa yang perlu diperhatikan menurut Mas Roy yang harus digarisbawahi, artinya apa yang perlu mereka perhatikan, terutama mereka para pelaku animasi ya, entah itu dia seorang karier atau profesional atau bisnis animasi itu, karena itu semuanya ada di dalam Mas Roy. Sebenarnya gini, simple sih Pak. Saya ketemu mentor saya, salah satu orang kaya yang di Surabaya pada saat tahun 2001 2002 saya belajar dari dia tentang gini. Di dunia ini musuh kita bersama itu cuma satu kok, nggak ada yang lain. That is Waktu. Musuh kita semua itu sama, waktu. Nah, yang harus kamu lakukan adalah bagaimana kamu melawan waktu tersebut. Gitu. Makanya saya punya satu moto yang selalu saya pegang terus-menerus. Ini saya selalu sampaikan ke semua tim saya selalu sampaikan, yaitu moto saya adalah working hard, working fast, working smart. Dulu saya adalah salah satu marketing yang cukup bagus waktu itu. Cukup bagus. Tapi ketika itu saya dikasih tahu oleh
mentor saya, seorang pengusaha, dia mengatakan ke saya bahwa Roy, kamu ini pekerja keras dan kamu kerjanya cepat. Tapi ada satu yang kamu kurang. Kamu tidak bekerja dengan pintar. Kamu orang yang kamu pekerja keras, kamu pekerja cepat. Tapi kalau kamu nggak bekerja dengan pintar, kamu nggak akan pernah bisa kalahkan waktu. Itu yang selalu saya pegang. Jadi ya karena waktu saya pekerja keras, saya juga kerjanya cepat. Tapi orang-orang selalu ngomong kamu nggak bisa sukses kalau kamu cuma memiliki dua faktor itu. Kamu harus bekerja dengan pintar juga. Dan itulah yang harus ada di dalam, apalagi di animasi. Di animasi kita bicara tentang deadline. Iya. Kalau kita nggak work hard, work smart, itu ya wassalam, ya kan? Anda harus di situ. Makanya kenapa kok kalau saya ngajar animasi itu hanya dua itu tadi, pipeline sama deadline. Udah, karena kita hidup cuma di dua hal itu. Oke, nah itu tadi digarisbawahi lagi oleh Mas Roy, ya kan? Ternyata benar. Ya memang itu yang harus kita nanti, apalagi kalau hidup di dunia animasi. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Mas Roy, CEO dari Rus Animation Studio yang ada di Kudus. Oke, nanti kita akan sambung lagi ngobrol-ngobrol dengan Mas Roy, karena bisa jadi kita nanti akan juga dolan ke sana, kita akan berkunjung ke sana, sehingga paling tidak kita tahu seperti apa sih environment dunia kerja dari animasi yang ada. Oke, sampai jumpa.